Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran oleh kelompok 2 Matematika Dasar PSPM 21A Universitas Negeri Medan. Di video ini kami akan membahas tentang penerapan integral, yaitu integral untuk menghitung luas daerah bidang datar, untuk mengukur volume benda pejal putar, dan untuk mengukur panjang busur. Sebelum mulai ke video pembahasannya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 2 dulu nih. Yang pertama itu ada Aisyah, lalu ada Vincent, ada Gaby, ada Hilary, dan ada Dwi Maharani. Baik, sekian perkenalan kami. Selanjutnya kita langsung aja yuk ke video pembahasannya. Luas daerah bidang datar. Yang pertama, daerah di atas sumbu X. Misalnya, Y sama dengan Fx menentukan persamaan sebuah kurva di bidang XY, dan misalkan F kontinu dan tak negatif pada integral A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Tinjau daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Kita melihat R sebagai daerah di bawah Y sama dengan Fx, di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Luasnya AR diberikan oleh AR sama dengan integral dari Fx dengan batas atas B dan batas bawah A. Yang kedua, daerah di bawah sumbu X. Luas adalah bilangan tak negatif. Jika grafik Y sama dengan Fx terletak di bawah sumbu X, maka integral dari Fx dengan batas atas B dan batas bawah A adalah bilangan negatif, sehingga tak dapat menyatakan suatu luas. Namun demikian, bilangan itu tak lain adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx dengan X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Yang ketiga yaitu daerah di antara dua kurva. Tinjaulah kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, dengan Gx lebih kecil atau sama dengan Fx pada A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Pada gambar 7, kita menggunakan metode iris, aproksimasikan, integrasi untuk mencari luasnya. Yakinkan untuk memperhatikan bahwa Fx dikurang Gx memberikan tinggi yang benar dari irisan tipis tersebut, walaupun grafik G meluas ke bawah sumbu X. Sebab dalam kasus ini Gx negatif, jadi mengurangkan dengan Gx berarti menambahkan dengan bilangan yang positif. Kita dapat memeriksa bahwa Fx dikurang Gx juga memberikan tinggi yang benar, sekalipun Fx dan Gx dua-duanya negatif. Rumus delta A sebanding dengan Fx dikurang Gx dikalikan dengan delta X. Dan rumus A sama dengan integral dari Fx dikurang Gx dengan batas atas B dan batas bawah A. Menghitung panjang busur menggunakan integral. Di mana jika delta X sangat kecil maka delta S bisa dianggap garis lurus. Dengan menggunakan rumus Pythagoras di mana delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, jika delta X menuju 0, maka delta S sama dengan ds, delta X sama dengan dx, dan delta Y sama dengan dy. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan dapat juga dirumuskan seperti berikut.
volume benda putar menggunakan integral. Volume benda putar maksudnya suatu daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva, kemudian diputar mengelilingi sumbu X atau sumbu Y dengan satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Berikut ini ilustrasi volume benda putar menggunakan integral dengan memutar suatu daerah mengelilingi sumbu X. Pada gambar pertama, daerah berupa segitiga diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang kerucut. Dan pada gambar kedua, daerah berupa setengah lingkaran diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk bangun ruang bola. Volume benda putar menggunakan integral secara umum menggunakan dua metode dalam penghitungannya, yaitu metode cakram dan metode kulit tabung. Untuk metode cakram memiliki ciri arah putaran sesuai dengan batasan integralnya. Misalkan jika daerah diputar terhadap sumbu X, maka batasannya juga ada pada sumbu X. Sedangkan metode kulit tabung dalam volume benda putar memiliki ciri arah putaran berbeda dengan batas integralnya. Misalkan daerah diputar terhadap sumbu Y, tetapi batasnya ada di sumbu X. Seperti luas suatu daerah, volume benda putar juga ada yang dibatasi satu kurva saja dan ada yang dibatasi dua kurva. Yang pertama, metode cakram. Gambar berikut merupakan gambar volume benda putar mengelilingi sumbu X. Volume benda putar yang terjadi dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, sumbu X yang garis X-nya sama dengan A, dan garis X sama dengan B diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Volumenya adalah V integral Y kuadrat dx yang batas bawahnya A dan batas atasnya B sama dengan V integral Fx kuadrat dx yang batas bawahnya A dan batas atasnya B. Contoh soal benda putar. Yang pertama, gambar benda putar yang terbentuk. Volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Perhatikan gambar berikut ini. Jika daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Fx, sumbu Y yang garis Y sama dengan A dan garis Y sama dengan B diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Volume benda putarnya adalah V integral X kuadrat dy batas bawah A batas atas B sama dengan V kali integral batas bawah A batas atas B Fx kuadrat dy. Yang kedua, metode kulit tabung. Volume benda putar mengelilingi sumbu X atau Y. Yang pertama, mengelilingi sumbu Y dan batas di sumbu X. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X diputar terhadap sumbu Y sejauh 360 derajat adalah volume sama dengan 2V integral XY dx batas bawah A batas atas B sama dengan 2V integral X Fx dx batas bawah A batas atas B. Yang kedua, mengelilingi sumbu dan batas di sumbu Y. Volume benda putar yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Fx, Y sama dengan A, dan sumbu Y diputar terhadap sumbu X sejauh 360 derajat adalah volume sama dengan 2V integral XY dy batas bawah A batas atas B sama dengan 2V integral FY Y dy batas bawah A batas atas B.
menghitung volume benda pecal putar dengan integral. Volume V dari benda pecal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. V sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AXI delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pecal. V sama dengan batas A sampai B AX dx. Benda pecal putar dengan metode cakram. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda pecal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu benda pecal putar. Contohnya, carilah volume benda pecal yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kubik, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Penyelesaiannya, di sini kita mengiris secara mendatar, yang membuat Y pilihan yang cocok sebagai variabel integrasi. Perhatikan bahwa Y sama dengan X kubik setara dengan X sama dengan akar pangkat 3Y, dan delta V sama dengan pi akar 3Y pangkat 2 delta Y. Karena itu volume adalah V sama dengan pi dengan batas O0 sampai 3Y pangkat 2/3 dy sama dengan pi 3/5Y pangkat 5/3 dengan batas 0 sampai 3 sama dengan pi 9 akar 39/5 sama dengan 11,76. Benda pecal putar dengan metode cincin. Ada kalanya pengirisan suatu benda pecal putar menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Daerah yang demikian kita sebut cincin. Lihat diagram dan rumus volume yang menyertainya yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Contohnya, carilah volume benda pecal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Penyelesaiannya, V sama dengan pi dengan batas 0 sampai 2, 8X dikurang X pangkat 4 X sama dengan pi 8X kuadrat per 2 dikurang X pangkat 5/5 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 48V per 5 sama dengan 30,16. Baik, sekian video penjelasan dari kami. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.